Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh dengan sukacita. Saudara diberkati Tuhan dimanapun saudara mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu di pagi ini, bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 saudara. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini. Topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi teladan terbaik. Demikian kiranya kita akan diberkati Tuhan dengan renungan kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa suatu ketika di sebuah sekolah diadakan pementasan drama oleh para murid yang ada di sekolah tersebut. Pementasan drama itu tentu sangat meriah karena dihadiri oleh semua siswa dan semua siswa terlibat dalam pemeran dari drama yang dipertunjukkan tersebut. Juga semua orang tua hadir untuk menyaksikan pementasan itu. Lalu saudaraku, setiap anak yang tampil mendapatkan peran dan memakai kostum mereka sesuai dengan tokoh yang mereka perankan dalam drama itu. Semuanya mereka tampak begitu serius sebab Pak Guru berjanji akan memberikan kepada mereka hadiah, yaitu kepada anak-anak yang tampil dengan cara-cara terbaik. Ya, sebagai pemeran utama tentunya yang tampil dengan penampilan yang baik dalam pentas drama tersebut. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di depan panggung semua orang tua murid mereka ikut hadir, mereka ikut menyaksikan dan menyemarakkan acara itu. Drama lakon itu pun semua dijalankan sempurna oleh anak-anak murid yang mempertontonkan gaya karakter sesuai dengan tokoh yang mereka perankan dalam drama itu. Sepertinya mereka semua sukses menjadi seorang pemeran dalam drama itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana ada yang berperan sebagai petani. Dipertontonkan ketika pemeran petani mempertontonkan bagaimana dia sebagai seorang petani, lengkap dengan cangkulnya, dengan topi petaninya. Semua orang tua begitu kagum melihat penampilan anak mereka itu. Ada juga yang menjadi nelayan, tentu dengan kostumnya, perlengkapan nelayan dengan jala, ya, yang tentunya yang dipikul di bahunya, dengan keranjang ikannya, dengan seterusnya. Artinya bahwa setiap anggota memerankan peranan yang luar biasa sesuai dengan kostum-kostum yang dipertontonkan dalam drama itu. Lalu di sudut panggung saudara, tampak seorang anak dengan raut muka
ketus sebab dia berperan sebagai seorang pak tua yang pemarah. Ini yang menjadi perhatian banyak orang dan juga para guru yang menilai ya peran dari murid-murid dalam drama itu. Sementara di sudut lain juga terlihat saudara, ada anak yang wajahnya sedih, lalu layaknya dia seorang pemurung yang tentunya dalam drama itu dia mementaskan seorang anak yang selalu menangis kesedihan. Dan masih banyak lagi peran yang mereka pertontonkan di dalam pentas drama tersebut. Sehingga setiap adegan yang dimainkan selalu mendapat aplaus, tepuk tangan dari orang tua dan bahkan dari guru. Mereka terdengar riuh, ya. Mereka terdengar begitu bersemarak, begitu girang. Mereka bangga melihat anak-anak mereka mempertontonkan peran mereka dalam drama tersebut dengan baik dan dengan luar biasa. Sampai pementasan drama tersebut berakhir, ya, semuanya berjalan dengan baik sampai selesai. Tidak ada kendala, tidak ada yang gagal dalam peran itu. Setelah pementasan itu berakhir saudara, tibalah saatnya bagi Pak Guru untuk mengumumkan siapa dari para siswa itu yang mendapat hadiah sebagai pemeran terbaik. Ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh setiap anak, juga setiap orang tua yang menonton drama tersebut. Mereka semua berharap bahwa mereka atau anak mereka akan dipilih menjadi pemeran drama terbaik dalam pementasan itu. Dan saat yang ditunggu pun tiba. Pada saat itu Pak Guru naik ke atas panggung untuk mengumumkan pemenangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata yang menjadi pemenang dari, artinya menjadi pemeran utama, menjadi pemeran utama dari pementasan drama itu adalah anak murid yang berperan sebagai orang tua pemarah. Dialah terpilih sebagai pemeran terbaik dalam pementasan drama tersebut. Lalu saudara, ketika dia diumumkan sebagai pemenang utama, pemenang pertama, dengan wajah berbinar, sang anak itu bersorak gembira. Dia katakan, "Hore, aku menang." Dan begitu juga ucapan yang ia ungkapkan itu mengandung kagum semua orang tua yang menonton, termasuk kedua orang tuanya yang tampak begitu bangga dengan penampilan anak mereka yang luar biasa pada saat itu saudara. Lalu Pak Guru pun menyambut ya anak itu ketika disuruh maju ke panggung. Ketika anak ini maju, semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Lalu Pak Guru menyambut dia. Ya, ketika itu juga diundang juga maju ke depan kedua orang tua dari murid ini. Tetapi sebelum menyerahkan hadiah kepada anak tersebut, Pak Guru ini sedikit bertanya kepada sang juara itu. Pak Guru mengatakan, "Anakku, kamu memang hebat," dia katakan. "Kamu pantas mendapatkan hadiah ini sebagai pemeran terbaik dalam drama ini. Peranmu sebagai seorang pemarah itu terlihat begitu bagus sekali," dia katakan. Lalu guru ini menanyakan kepada anak ini, "Apa rahasianya sehingga kamu bisa tampil sebaik itu sebagai pemeran seorang pemarah yang luar biasa? Kamu pasti rajin mengikuti latihan atau ada orang yang mengajari kamu sehingga kamu bisa memerankan peranan itu dengan luar biasa?" Tanya Pak Guru dengan santai di depan semua orang yang menonton mereka. "Coba kamu ceritakan kepada kami semua, apa yang bisa membuat kamu sehebat itu memerankan peran seorang pemarah dalam drama hari ini?" Lalu dengan polosnya saudara, sang anak itu pun menjawab Pak Gurunya, dia katakan, "Terima kasih atas hadiahnya Pak Guru. Dan sebenarnya
Saya harus memberikan hadiah ini kepada ayah saya, dia katakan. Kenapa? Karena dari ayah saya itulah, dari ayah saya inilah saya belajar berteriak, saya belajar menjadi seorang pemarah, dia katakan. Karena ayahlah saya bisa berperan seperti yang Bapak Guru lihat dan saksikan dalam drama hari ini. Karena sesungguhnya ayah saya sering berteriak kepada saya, sehingga bukanlah hal yang sulit lagi bagi saya ya untuk menjadi pemarah seperti ayah saya itu. Itu yang dikatakan oleh anak itu kepada gurunya. Lalu mendengar pernyataan anak itu, sang ayah pada saat itu yang tampil di depan mendampingi anaknya, dia tampak tercenung, saudara, dan si anak pun mulai melanjutkan ya perkataannya kepada Pak Guru. Dia katakan ya kepada ayahnya, dia katakan begini, ayah membesarkan saya dengan cara seperti itu. Jadi peran ini adalah peran yang mudah buat saya, bukanlah sebuah peran yang sulit. Karena ayah telah mengajari saya seperti itu. Lalu usai bibir anak itu saudara terkatup, keadaan pada saat itu juga tambah senyap. Begitulah kedua orang tua sang anak yang ada di atas panggung itu. Mereka tampaknya tertunduk, mereka merasa malu, mereka terdiam pada saat itu. Karena jika sebelumnya mereka merasa bangga atas pencapaian dan prestasi anak mereka sebagai penampil terbaik dengan peran pemarah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya pada saat itu keadaan itu berubah, saudara. Ya, seakan-akan mereka berdiri sebagai terdakwa di depan pengadilan, di depan seorang hakim atau di depan seorang jaksa penuntut umum, saudaraku. Mereka sungguh merasa malu, walaupun pada saat itu ada banyak orang merasa bangga atas prestasi anak mereka pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah pagi ini yang saya angkat kepada kita. Menjadi teladan terbaik itu sesungguhnya bukanlah perkara yang sulit kita lakukan. Seandainya kita mau dengan hidup kita, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkelakuan baik, untuk memberi teladan baik khususnya bagi anak-anak kita dan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Lewat kisah ini saudara, kita perlu belajar untuk selalu meluruskan perilaku kita setiap hari. Terutama kepada anak-anak kita saudara. Jangan mempertontonkan perilaku ataupun karakter, sifat, kepribadian di hadapan anak-anak kita jika itu tidak membangun mereka untuk lebih baik. Itu yang perlu kita pahami. Karena pasti saudara, mereka akan lebih mudah meniru sikap kita. Karena mereka itu ya begitu banyak menghabiskan waktu mereka bersama dengan kita sejak mereka kecil. Ya, mereka ada di tengah-tengah keluarga kita, bersama-sama dengan kita, melihat, memperhatikan semua seluk-beluk kehidupan kita, semua tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita. Dan itu menjadi cermin yang bisa membentuk kehidupan mereka, membentuk karakter mereka, membentuk sikap mereka. Sehingga tidak heran kalau kita menjadi seorang orang tua pemarah, tidak sulit untuk membangun bahwa anak kita pun kelak akan menjadi pemarah. Kalau kita menjadi orang tua yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka tidak sulit kelak anak-anak kita juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jika kita selalu berkecimpung di dalam dosa dan itu disaksikan oleh anak-anak kita, tidak sulit bagi mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang gemar berbuat dosa, saudara. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman yang kita renungkan pada pagi hari ini,
Jadikanlah seluruh kehidupan saudara itu, terutama sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, menjadi teladan yang baik bagi pertumbuhan sikap dan karakter, terutama bagi pertumbuhan iman anak-anak kita. Ya, jangan menyepelekan mereka walaupun mereka masih kecil, karena sesungguhnya mereka itu adalah bentukan dari karakter sifat kita, saudaraku. Sehingga ketika mereka tampil, mereka dapat membanggakan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif tentunya. Bukan mempermalukan kita dengan perilaku-perilaku yang tercela, dengan perilaku-perilaku yang memalukan. Ya, mari saudaraku, biarlah dengan kebenaran ini kita diingatkan oleh Tuhan sesuai dengan firman yang kita baca tadi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari, ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terpimpin baik dalam sikap, karakter, perilaku mereka, tunjukkanlah itu dalam kehidupan saudara sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua. Mari kita mempertontonkan perilaku yang baik di hadapan anak-anak kita, sehingga kelak mereka bisa meniru itu dan mereka dapat memperoleh karakter, perilaku, sikap yang baik juga seperti yang kita harapkan dari kehidupan mereka kelak. Saya berharap setiap kita pagi ini mari mengintrospeksi diri, apa yang telah kita pertontonkan kepada anak-anak kita. Apakah selalu kita mempertontonkan sikap, karakter, perilaku yang tercela kepada mereka, ataukah kita selalu mempertontonkan sikap, perilaku yang mencerminkan kebenaran firman, yang dapat menuntun mereka boleh mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan masa depan mereka pun dipimpin oleh Tuhan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang tentunya menjadikan hidup mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mari saudaraku, kita mohonkan kekuatan Tuhan untuk membantu kita boleh memahami juga melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah menyapa kami lewat kebenaran ini untuk menegur kami, supaya kami selalu mau memberikan teladan yang terbaik khususnya bagi anak-anak kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang tidak berdaya pun diteguhkan imannya oleh Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang berbeban berat juga diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini yang dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dan pulihkan penyakit mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pagi ini untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan di hari ini. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan yang baik, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Hamba juga terus mau berdoa pagi ini untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap memberikan semangat belajar yang baik sehingga mereka boleh menggapai semua cita-cita mereka juga dengan baik bersama dengan Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, yang sedang bersuka cita karena mereka berulang tahun di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, penuhkanlah sukacita mereka, ajarlah mereka bersyukur, karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas kehidupan mereka di hari ini. Tuhan yang baik, tentu ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang menghadapi persoalan kehidupan yang sulit, beban hidup yang berat. Mereka terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang begitu sulit bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Tetapi dengan mendengarkan renungan juga doa ini, izinkan hamba mohon berkat Tuhan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan, kuatkan, dan juga berkati mereka hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan kepada saudara,
Tetap semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, jangan menyerah, dan selalulah bersyukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Itu kerinduan hati saya untuk saudara saat ini manapun. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat, saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang untuk penyemangat bagi kami tetap berkarya. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami saudaraku. Juga pencet tekan tombol like, juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan saudara, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati kehidupan saudara sepanjang hari ini. Shalom.